Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mari kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kita masuk ke operasi bilangan pecahan maksudnya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ini judul kita hari ini. Yang pertama, dia ada beberapa jenis nanti bilangan bulatnya. Yang pertama adalah pecahannya. Yang pertama adalah pecahan sejenis. Nah, apa itu pecahan sejenis? Pecahan sejenis adalah pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Ya, contohnya nanti yang pertama contohnya itu adalah 8/15 ditambah 3/15. Nah, ini kita melihatnya adalah pecahan 8/15 ditambah dengan 3/15 itu kan yang di bawahnya angkanya sudah sama, penyebutnya sudah sama. Nah, syarat penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama, baru nanti bisa dijumlahkan. Sehingga dia bisa ditulis seperti ini. 15 di bawahnya digabung yang atasnya. Yang dijumlahkan untuk penjumlahan pecahannya adalah yang di atasnya. Berarti sini 8 ditambah 3 langsung. Berapa 8 tambah 3? 11. 11 per ini turun jadi 15. Sehingga hasilnya adalah 8/15. Kalau masih bisa disederhanakan, tapi kalau tidak bisa, itulah jawabannya. Selanjutnya yang kedua, contohnya adalah 27/6 ditambah dengan 14/6. Nah, ini juga masih sejenis, jadi pecahannya sudah sama, sehingga kita bisa maksudnya penyebutnya sudah sama, langsung tulis 6 di sini. 27 ditambah 14. Berapa 27 ditambah 14? Itu adalah 41/6. Nah, apakah bisa ini sederhanakan? Tidak bisa, tapi bisa ini jadikan pecahan campuran, karena ini belum menjadi pecahan murni ya, karena yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawah. Sehingga kita harus jadikan dulu pecahan campuran. Berarti kita bagi langsung 41 dibagi 6. Berapa 41 dibagi 6? Berapa 6 dikali berapa yang hasilnya 41? Dikali 7, 42. Dikali 6 berarti ya. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini dikurang 41 dikurang 36 berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 6. Ini sisanya 5 di sini. 5 per ini pembaginya 6, berarti 6 5/6 hasilnya. Kemudian selanjutnya pengurangan ya, ada 17 ini di sini. 17/8 dikurang dengan 3/8. Nah, ini masih sejenis, jadi kita langsung saja tulis di sini per 8, berarti 17 dikurang 3. 17 dikurang 3 berapa? 14 ya, 14/8. Ini bisa disederhanakan ya. Dibagi berapa? Bagi 2 bisa ya, ini bagi 2 bisa. 14 bagi 2 7. 8 bagi 2 4, berarti 7/4. Nah, yang atasnya masih lebih besar daripada yang bawah, berarti masih bisa kita jadikan pecahan campuran. Berarti 7 dibagi 4. Berapa 7 bagi 4? Di sini tulis 1, 1 kali 4 4. 7 kurang 4 3. Sehingga tidak bisa lagi dikurangkan. Hasilnya itu adalah 1. Bawahnya ini 3, di sini sisanya 4/4. Jadi 1/3/4 gitu. Baik, yang kedua adalah penjumlahan pecahan tidak sejenis. Nah, pecahan tidak sejenis atau tak sejenis ini adalah pecahan yang penyebutnya tidak sama, artinya yang di bawahnya tidak sama. Contohnya misalnya adalah 3, ini penjumlahan dan pengurangan ya. Ini contohnya yang pertama adalah 3/4 ditambah dengan 2/5. Nah, yang di bawahnya belum sama, bagaimana caranya? Kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya itu kalau untuk gampangnya 4 dikali 5 berapa? 4 dikali 5 20 ya. 20. Jadi ditambah dengan 4 kali 5 20 ya. Ini 20 juga. Nah, disamakan. Nah, artinya di sini turun ke sini. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Kali 5 ya. Berarti yang atas juga ada kali 5. Maka 3 dikali 4 itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian ini menjadi 20 kan? Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Dikali 4 kan? Maka atasnya juga harus kali 4. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga ini juga udah bisa dijumlahkan 15 tambah 8. Nah, artinya per 20-nya itu
15 ditambah 8 berapa? 23 ya. Oke. 23 per 20. Nah, ini juga bisa disederhanakan menjadi 1/3 per 20. Karena 23 bagi 20 kan sisanya 3 gitu. Kemudian selanjutnya contoh pengurangan ya. 2/3 dikurang dengan 1/2. Nah, di sini juga kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kurang, di sini kurang, 6, di sini 6. Nah, ini kan kita kali 3 kali 2 6 nih, hasilnya 6 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2, berarti atasnya juga harus kali 2. 2 dikali 2 4, berarti di sini 4 ya. Jadinya 4 di sini. Kalau 2 dikali berapa hasilnya 6? Yaitu kali 3. Sehingga atasnya juga harus kali 3. Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga ini bisa dikurangkan saja, 4 dikurang 3 berapa? 1/6. 1 per hasilnya. Satu lagi contohnya ada 2/7 dikurang dengan 2/5. Nah, 2/7 dikurang 2/5. Kita juga harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini dikurang 2. Nah, berapa di sini? 7 kali 5 berapa KBK-nya? 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, berarti di sini 7 dikali berapa yang hasilnya 35? Ini kan di sini menjadi kayak penggantinya lah, ini penggantinya di sini. 7 dikali 5 hasilnya 35. Sehingga yang atas juga harus kali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kalau 5 dikali berapa yang hasilnya 35? Dikali 7. Sehingga yang atas juga harus kali 7. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Sehingga kita bisa langsung pengurangkan 10 dikurang 14. Nah, ini kan yang bawahnya sudah 35 ya. Yang atas 10 kurang 35 berapa? 10 kurang 14 berapa? Minus ya. Hasilnya adalah minus 4 per 35. Atau ini hasil minus juga bisa kita tulis minus 4 per 35. Itu. Selanjutnya yang ketiga adalah desimal ya, penjumlahan desimal. Yang pertama adalah desimal sejenis. Desimal sejenis itu maksudnya adalah bilangan yang di belakang komanya itu sama banyak gitu. Misalnya contohnya adalah 1,75 dikurang dengan 0,23. Nah, di sini kan angka di belakang komanya sama banyak ya. Di sini 75, ada 2 angka, di sini juga ada 2 angka. Berarti dia sejenis kayak gitu. Sehingga di sini kita pengurangkan seperti pengurangan atas bawah ya. 1,75 dikurang dengan 0,23. Nah, cara menulisnya adalah komanya harus sejajar posisinya. Nah, di sini angkanya. Ini dikurangkan 5 dikurang 3 berapa? 2. 7 dikurang 2 5. 1 dikurang 0 1. Sehingga hasilnya adalah 1,52. Contoh yang keduanya adalah 5,437 ditambah dengan 17,824. Nah, di sini masih sejenis ya, artinya angka belakang komanya masih sama. Ini 1 2 3, di sini 1 2 3. Kita akan tulis dia sebagai penjumlahan atas bawah ya. 437. Di sini posisi koma harus sama, berarti 7-nya satuan ya, posisinya sama dengan 5, satuan 7. Yang 1 itu puluhan atau belasan, juga di sini posisinya sejajar. Di sini 8 2 4. Nah, ditambah 7 tambah 4 11. Di sini karena ada 11 satunya naik ke sini, 1 tambah 3 itu 4 tambah 2 6. Kemudian 8 tambah 4 12, satunya naik ke sini. Komanya turun ya, komanya turun. 1 tambah 5 itu 6, tambah 7 itu 13. 1 di sini. Tambah 1 2. Jadi hasilnya 2,23,261. Seperti itu. Contoh selanjutnya ada sekarang kita masuk ke desimal tidak sejenis. Desimal tidak sejenis. Artinya adalah penjumlahan yang contohnya ada 5,85 yang di belakang komanya itu tidak sama gitu. Ini 2,5. Nah, contohnya ini. Artinya ini 2
di belakang koma, ini minus 1 di belakang koma. Nah, sama saja seperti yang tadi, 5,85 ditambah dengan koma yang posisinya di sini, 2 sejajar dengan sini, dan 5 di sini. Nah, dijumlahkan. 5-nya nggak ada temannya, jadi hasilnya turun 5. 8 tambah 5, 13. Naik 1 di sini. 1 tambah 5 itu 6, tambah 2, 8. Ini komanya turun, jadi ini 8. 8,35. Untuk yang kedua misalnya kalau dibalik ya, 5,85 dikurang dengan 2,5. Nah, berarti 5,85 dikurang dengan 2,5. Tulisnya sama. 5 dikurang berapa? Tidak ada temannya. Hasilnya ini adalah 0 ya. Di sini 0 misalnya. Tapi boleh ditulis atau boleh tidak. Nanti 5,0, 5 kurang 0, 5. 8 kurang 5, 3. Ini komanya turun. 5 kurang 2, 3. Itu 3,35. Itu. Contoh selanjutnya ada ini. Misalnya ada 17,02 dikurang 9,134. Nah, sekarang kita tulis atas bawah juga 17,02 dikurang dengan 9 posisinya di sini, 134. Nah, di sini kita akan seperti biasa kita akan mulai operasinya dari paling kanan. Nah, karena di sini tidak ada, apakah langsung turun 4? Oh, tidak. Di sini aslinya sini adalah dengan angka 0 nih. Angka 0 di paling ujung itu boleh ditulis boleh tidak gitu. Nah, kalau dia diperlukan dia boleh ditulis. Sehingga dia minjam boleh nunggu sini dia menjadi 1. Ini minjam 1 di sini menjadi 10. 10 kurang 4 6. Kemudian ini tadi sudah pinjam ya, jadi 1. Pinjam ke sini tidak ada, berarti pinjam ke sini langsung. Pinjam ke sini jadi 10, pinjam ke sini jadi 11. Ini jadi 9 ya, ini jadi 9. Berarti 11 dikurang 3, 8. Ini 9 dikurang 1, 8. Nah, ini koma turun. Tadi 7 sudah dipinjam ya. Ini jadi 6 ya. 16 dikurang 9, 8 ya. 16 dikurang 9, 7 ya. Nah, itu. Nah, berarti ini hasilnya adalah ini. Coba kita buktikan. Berarti kan ini 17,02 dikurang 9134 ini kalau dia hasilnya ini, berarti kita jumlahkan 9,134 ini dengan ini, maka hasilnya tetap menjadi 17,2. Kita coba jumlahkan menjadi ke 9134, kita jumlahkan. 6 tambah 4 itu 10. Tambah 1 di sini, 1 tambah 8 9 tambah 3 2. Kemudian 12 ya, di sini 1 tambah 8 9 tambah 1 10. 1 koma turun di sini. 1 tambah 7 8 tambah 9 17. Nah, hasilnya tetap menjadi yang ini ya, sama. Berarti hasilnya benar yang ini ya. Baik, selanjutnya jika ada soal misalnya kurangkan 9,5 dari 13,46. Nah, jika ada kalimat seperti ini, kurangkan 9,5 dari 13,46. Artinya ini misalnya contohnya ya. Contohnya misalnya teman-teman kalimatnya itu adalah kurangkan 5 dari 8 misalnya. Nah, artinya mengambil 5 dari angka 8. Berarti artinya adalah 8 dikurang 5 sehingga hasilnya di sini 3. Nah, kalau ini sama saja berarti di sini adalah kurangkan 9,5 dari 13,46 artinya adalah 13,46 ini terus dulu dikurang 9,5. Nah, sehingga di sini kita gunakan pengurangan atas bawah. 13,46 dikurang dengan 9,5. Nah, 6 dikurang berapa? Di sini hasilnya tadi 0 ya. Berarti 6 dikurang 0, 6. 4 dikurang 5 tidak bisa, ambil pinjam 1 dari 3 berarti 14 kurang 5 sama dengan sini 14 dikurang 5 itu 9. Komanya turun. Di sini tadi 12 ya, karena dari tadi sudah menjadi dipinjam. Maka 12 kurang 9 itu adalah 3. Nah, hasilnya adalah 3,96 hasilnya.